Ya kali baru jalurnya. Jika kau kehilangan hero dalam gemuruh berjuang, Teman saya ini namanya Raffi ya. secepatnya Teman-teman hari muslim. Wah, ini puncak 17 cuma nggak kesini karena nggak ambil resiko, langsung aja ke area camp aja langsung. Nggak kelamaan gitu pakai green right kayaknya. Mantap teman-teman. Lekak wani berangkang ae. Nah, sekarang ngono. Iya lek gini iki. Hah, iya gini iki. Masuk macam-macam wani. Ya, yuk gak apa-apa pelan-pelan nih saya. Gak apa-apa. Berangkang gak apa-apa wis. Iya berangkat gak apa-apa biar daripada kena angin juga. Gak apa-apa wis. Berangkat sampai sana udah sampai Batu. Pelan-pelan aja udah. Pelan. Jangan beranjak dan teruslah Ya enak. dan jika Jibril menghalang bergemilang ketika Tuhanku merahmati tersingkapnya tabir hijau maka hiduplah aku dan apiku membara setinggi Tursis dengan rojah dan khauf aku bergetar menghibah-hibah.
kembali ayat atau benda, satu 7 kamar dan satu lagi menuju Al-Quran yang ada. Putra dan kader asli Muhammadiyah. Kami dirikan satu institusi pendidikan bernama AIS, Akhyar International Islamic School, yang kami beri contoh dengan memilih 40 orang se-Indonesia. Mereka belajar dari KB, kemudian TK, melanjut ke SD, sampai dengan ke pesantren, SMP, SMA, sampai melanjutkan kuliah PhD, S1, S2, sampai S3. Apa yang mereka pelajari? Di poros masjid, mereka menguatkan nilai spiritualnya. STK tidak lulus dari TK kecuali mereka sudah hafal 5 juz Al-Quran. Mereka sudah paham bagaimana cara masuk masjid. Mereka paham bagaimana berdoa saat masuk kendaraan. Dan itu secara otomatis keluar. Masuk kendaraan, mereka berdoa. Bertemu orang tua, mereka mendoakan. Keluar dari masjid, sudah mengerti doanya. Masuk SD, mereka sudah hafal 30 juz ketika lulus SD. Di wisuda di Mekah dan Masjidil Haram. Lulus 30 juz ini bukan sekedar paham tentang Quran, tapi juga sudah tertanam dalam diri mereka nilai-nilai dasar pendidikan sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Ada yang ingin jadi ulama, maka diberikan pendampingan sesuai dengan nilai keilmuannya. Ada yang ingin jadi arsitek, ada yang ingin jadi diplomat, sampai ada yang ingin jadi presiden. Maka SD lulus 30 juz dan diteruskan kemudian ke pesantren Ma'had Islam Rafiah Akhyar yang berada di Banten. Ini akan mendidik mereka selama 6 tahun. Sudah hafal Qurannya, maka diinstallah ilmu pengetahuan yang sesuai dengan cita-cita mereka dan kebutuhan bangsa dan negara. Jadi di sini diajarkan, yang ingin menjadi menteri, maka kurikulum menterinya diturunkan. Maka kita berharap ada menteri perdagangan yang hafal Quran. Ada menteri agama yang memang sudah paham tentang Quran, ya. Dan kami turunkan sampai pasal-pasalnya. Ada yang ingin jadi menteri pendidikan, maka diturunkan bagaimana pasalnya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana ayat-ayatnya. Termasuk yang ingin jadi dokter, maka dikirimkan di sini, diberikan kurikulum Qurannya, hadisnya, dan ada kelas 400 dokter profesional membimbing mereka selama mereka belajar di pesantren ini. Kemudian mereka diteruskan ke tingkat S1, S2, dan S3 secara bersanad, bekerja sama dengan 20 negara, dan hasil akhirnya adalah, pertama, kapanpun Muhammadiyah siap menerima mereka, mereka siap berkhidmat ditempatkan di berbagai majlis, lembaga, biro dengan kemampuan yang bersanad. 30 juz Quran, paham di bidangnya, ilmunya sudah melekat, dan diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Indonesia memanggil, mereka sudah siap dengan ilmunya dan dasar ketaatan spiritualnya. Dunia memanggil, mereka pun siap untuk memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan apa yang diharapkannya. Terakhir, sebagai penutup, apa yang kami sampaikan saat ini berkesesuaian dengan harapan besar Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pasal menimbang, poin B, disampaikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Ini peran kami untuk mewujudkannya. Bagi teman-teman yang di TNI hadir pada saat ini, 7 Sabta Marga. Kami, warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. Kedua adalah patriot. Ketiga adalah kesatria. Kami kesatria Indonesia yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Baru kemudian yang keempat menjadi tentara Indonesia. Tidak menjadi tentara kecuali dia beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak menjadi tentara kecuali dia menjadi kesatria yang bertakwa. Maka konsep pendidikan berbasis pada Al-Quran dan Sunnah bisa diimplementasikan di militer, bisa diimplementasikan di dunia pendidikan, bisa diimplementasikan di dunia bisnis, kapanpun negara membutuhkan. Khususnya untuk visi emas Indonesia 2045, maka program yang kami gagas insya Allah sudah selaras dengan visi negara, bangsa, Persyarikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan ke depan kita memiliki generasi emas Indonesia yang berkemajuan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Terima kasih atas segala perhatian. Dengan bangga, saya ingin tutup dengan satu kalimat. Saya Adi Hidayat, putra dan kader asli Muhammadiyah. Karena ini live, saya juga ingin mengetahui seluruh lapisan bangsa Indonesia bahwa Muhammadiyah tidak pernah melahirkan putra-putrinya kecuali memiliki kontribusi nyata bagi bangsa, negara, dan agama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Yang sangat kami hormati, kami takdimi guru kami Al-Ustaz Fathur Rahman hafizahullah. Kami hormati, kami banggakan segenap direksi dan manajemen, wabil khusus Ustaz Nur Abidin selaku pimpinan serta para prinsipal sekalian, segenap para panitia, wabil khusus anak-anak yang memandu acara dari depan, mempersilahkan sampai jadi pembawa acara, tilawah dan lain sebagainya. Ini latihan kalian berkhidmah kepada umat. Serta yang kami banggakan, saudara kami, keluarga baru kami, yaitu wali santri Tursina tahun 2024 ini, baik SMP maupun SMA. Alhamdulillah, Allah memperjumpakan kita pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini. Sungguh karunia yang luar biasa, mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya. Tak lupa selawat beserta salam tercurahkan kehadiran kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang berada di tempat ini, sama saudara kita mendapatkan syafaat pertolongan beliau di yaumil akhir nanti. Ibu bapak sekalian yang kami cintai, di awal ini kami ucapkan selamat datang di Pondok Tursina. Ahlan wa sahlan ibu. Ini keluarga baru panjenengan. Mudah-mudahan tautan ini sampai selamanya, sampai kita mengantarkan kembali ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. LP UMKM ini sarana yang harus sih peluang untuk kita manfaatkan sebesar-besarnya. Ini Pak Bahtiar ada ini, kalau perlu 24 jam open house, manfaatkan sebagai ketua LP UMKM sebagai Bapak angkat ya. Nah, materi sekarang ini adalah materi ilustrasi saja ke kelas-kelas berikutnya, karena ini akan rutin Pak, dan rutin ini hanya yang mau ikut kelasnya. Yang tidak mau ikut kelasnya nggak apa-apa, nggak rutin nggak apa-apa. Apa itu? Ini skill up kemampuan menjual. Kenapa kok kita dulukan skill up kemampuan menjual? Tadi pagi ada Bapak Mirza ya, dari ACI. Mirza, dari Bapak Mirza dari ACI. Beliau tuh sukses punya 7 perusahaan, bukan karena duitnya banyak, tapi karena kemampuan menjual. Menjual apa? Menjual diri. Jadi kita supaya bisa kaya menjual diri. Apanya yang dijual? Diri kita ini yang paling utama apa? Otaknya. Akal kita, ide. Seperti Pak Wahyu tadi sudah membuktikan menjual diri apa? Idenya. Jadi kerjasama sama sini dipercaya dan sebagainya. Kemampuan menjual, skill up, kemampuan menjual. Makanya ini skill up hub 41 tentunya. Nah, ini adalah tempat berkumpulnya para UMKM Kabupaten Malang nanti ya. Untuk apa? Untuk belajar skill up ini, kemampuan menjual. Karena apa? Menjual itu ini, marketing is penting. Tidak menjual, kantong kering. Kantong kering, jalannya miring. Jalannya miring, istri next. Next. Muri-muri gak ada senjata. Oke. Sekarang ini materi intinya untuk pengenalan ya, untuk pengenalan skill up marketing. Pertanyaannya begini, marketing itu isinya apa sih Bapak Ibu? Tadi itu apa isinya? Marketing itu isinya menjual Bapak Ibu, menawarkan barang ya, nanti ada banyak. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang sudah laku keripiknya dan sebagainya, angkat tangan kanannya, katakan saya. Seberapa lakunya? Oh, yang laku cuma 1, 2, yang lain belum laku. Oke, saya ulang. Bapak Ibu sudah menjual? Udah tahu tanya, bukan, ini untuk olahraga supaya gak ngantuk ini. Bapak Ibu sudah menjual? Oke, angkat tangan kanannya sudah laku, yang sudah laku. Laku neng, sudah gak usah dipikir. Oke, baik. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, ini tadi ya, ada tokoh-tokoh kita, Pak Dwi, Pak Wahyu, Pak Jainuri, dibuat ditanggap di depan. Itu sebenarnya giliran saja. Kedepannya itu panjenengan gitu, satu-satu gitu. Nanti tahap pertama itu beliau bertiga. Nanti tahap kedua panjenengan. Tahap ketiga panjenengan. Oleh karena itu sejak sekarang siapkan. Apa yang disiapkan? Kemampuan menjual dan kemampuan manajemennya ya nanti ya. Di sini hanya pembukaan saja karena ini butuh waktu 6 bulan kalau disampaikan semuanya. Oleh karena itu ini hanya apa istilahnya itu? Pembukaan ya, preambul, prolog.
Baik, Bapak Ibu tolong dijawab. Bapak Ibu, mengapa orang beli dagangan Anda? Karena butuh. Mana? Ada yang? Monggo Pak. Sebentar ya. Pak siapa tadi? Mengapa orang beli dagangan panjenengan? Satu, karena itu barang kebutuhannya. Dua, karena tertarik. Oke. Ketiga, karena membutuhkan. Oke, di barang sudah. Terima kasih. Kasih aplaus dong. Oke, Ibu, siapa Bu? Mungkin materinya sampai sini aja ya nanti, karena kita ditunggu yang terhormat dari koperasi ya. Ya, karena laku pertama. Karena laku. Iya, kenapa? Ya. Membeli kan laku berarti. Ya, ya. Oke, kenapa? Mengapa orang beli dagang? Ini sebenarnya sudah tahu semua, cuman ini akan kita strukturkan sebagai ilmu yang itu nanti yang dipraktekkan dengan strukturnya itu, maka omset Anda itu akan melejit. Tidak percaya? Oh, nggak percaya Pak, sebelum bukti. Nah, buktikan dulu. Sekolah dulu. Bagaimana membuktikan belum sekolah itu? Oke, ini adalah pembukaan sekolah kelas pertama ini. Part 1 ya. Dan ini alhamdulillah bersyukur, ini di Pak Dekani LP UMKM Muhammadiyah Kabupaten Malang. Sifatnya dakwah, sosial, solusi buat kita semua. Baik. Silakan jawab lagi Bu. Ya, mungkin karena produk saya Ya. nggak banyak yang menyamai pertama. Oke. Itu ya. Ya, Oke. kedua. Kedua. Mau borong berapa? 3 aja. Oke, 3 aja. Saya berusaha saya kemas dengan cantik. Oke. Ketiga dengan senyuman. Oke gitu ya. Masakan dari Turki. Betul. Oke, terima kasih, kasih aplaus Ibu. Ayo kita urut ya. Ini urut mengapa orang beli dagangan Anda. Yang pertama-tama itu next Mas. Karena tahu. Setuju? Karena tahu. Masa nggak tahu beli itu gimana? Betul apa betul banget? Pertama, ini urut ya Pak ya. Karena nanti ada ilmunya yang struktur. Sudah tahu? Sudah tahu? Naik Mas. Yang kedua, mampu. Setuju? Tahu, tapi tidak mampu membeli. Beli tidak? Tidak. Nguasih toh. Nah, kecuali kalau digratiskan seperti Pak Wahyu tadi itu nggak perlu beli kan? Berarti tidak masuk materi sini, tapi materi promo nanti ya. Mas Wahyu promo. Yang kedua kira-kira apa? Kalau sudah tahu, mampu. Yang kedua yang ketiga kira-kira apa ya? Mau? Mau. Oke, boleh kasih aplaus ya, mau. Produknya. Apakah betul produknya? Survei 200 keluarga Indonesia membuktikan. Next. Percaya. Bukan apa tadi? Betul? Yang ketiga percaya. Yang keempat kira-kira apa? Siapa yang mau jawab? Membeli. Iya, membeli. Harga terjangkau. Harga terjangkau. Apa? Rasanya dibutuhkan. Oke, survei 200 keluarga Indonesia membuktikan. Next. Pengen. Mau kasih yang mau. Ini tadi temanya apa? Marketing is penting. Tidak melakukan marketing, kantong kering, dan seterusnya. Oke, tinggal satu pasti benar ini. Kalau nggak benar, tok banget. Survei membuktikan, katanya butuh. Apakah betul? Survei 200 keluarga Indonesia membuktikan. Next. Perlu, butuh. Kasih aplaus buat. Iya, udah Pak, siapa tadi? Oke. Dari kesekian ini, jadi tahu, mampu, percaya, pengen, perlu. Setuju apa setuju banget? Tak paksa ya. Kalau sih nggak setuju, harus setuju. Setuju apa nggak setuju? Nggak ada mama Bang. Setuju apa? Setuju banget. Oke, nggak setuju, berarti kita lanjutkan. Oke. Karena kan pilihannya cuma 2, setuju apa setuju banget. Kalau nggak setuju berarti bukan pilihan, berarti tidak masuk. Kita lanjutkan. Oke. Next, Mas. Pertanyaan ilmu marketing supaya omset panjenengan meningkat. Ini pertanyaannya. Tahu ya? Ini. Bagaimana caranya membuat orang tahu?
Itu dulu yang harus dicatat Pak, ini dicatat Pak. Diiklankan. Apa lagi? Ditawani tonggo, kan tonggo cek tahu kan? Dan seterusnya. Ini PR-nya ya Pak ya. Artinya urutannya tuh ini Pak. Orang membeli itu karena tahu. Terus kita mikir bagaimana ya orang supaya tahu. Oke ya. Ada caranya Pak. Next. Nah, ketika sudah begitu, ini tahap kedua ilmu marketing yang perlu kita cermati adalah ini. Harus tahu siapa customer yang akan Anda bidik, seperti yang dijawab Pak Zainuri tadi dulu. Ini harus ditentukan dulu bagaimana caranya membuat orang tahu. Oke, promosi, display, buat sayur, rumah sayur, terus kemudian ada banner dan sebagainya. Supaya apa? Supaya orang tahu. Kemudian pertanyaan berikutnya, harus tahu ya, Anda harus tahu siapa customer Anda yang mau dibidik. Nggak asal jualan seperti yang disampaikan Pak Jainuri tadi itu. Ini mestinya yang isi materi ini Pak Jainuri saja, bukan saya ya. Karena apa? Ternyata sudah tahu loh. Ngomong-ngomong, Pak Jainuri ini juga trainer marketing gitu loh, jadi tahu. Oke, next sekarang. Ini langkah ketiga, next Mas. Ya jangan banyak-banyak, dikurangi dulu. Oke, kan ini bagaimana caranya membuat orang tahu. Nah, oke, harus tahu dulu kita siapa customernya. Semua orang tahu, tapi ternyata tidak mampu beli. Oh, produk Anda sudah diketahui sejuta orang itu yang mampu beli nggak ada. Nah, ini makanya harus ada jawaban dulu. Ini bisa dicatat urutannya loh Pak, Bapak Ibu. Tahu itu, ya, mereka berada di mana, ya, customer kita itu. Mau contoh gini aja Bu, ini teori aja sih. Contohnya gini lah. Kalau panjenengan mau jual properti harganya 3 miliar satu rumah Bu, customernya siapa? Kan harus ditentukan dulu. Wah, ini dagangannya 3 miliar, berarti customer saya ini adalah orang-orang yang punya duit 3 miliar atau paling tidak mampu mengangsur. Di mana itu orangnya ini? Mereka berada di mana kira-kira? Ini kalau kita perpanjang terlalu panjang ya. Oke. Karena materi saya ini materi 3 jam sebenarnya. Kemudian hanya dikasih waktu 1 jam kita bahas. Oke. Itu contohnya. Nah, ternyata apa? Oh, ternyata kita melihat siapa sih langganan bank yang tabungannya itu miliaran. Siapa yang tahu kira-kira kalau yang tabungan? Boleh nggak kita melihat tabungannya orang? Nggak boleh. Siapa yang tahu? Karyawannya. Lah, karyawannya membongkar boleh tidak? Nggak boleh. Lah, bagaimana caranya? Ada trik, karena ada ilmu marketing. Caranya nggak perlu duit Pak. Ngejak kerjasama saja pemilik bank. Apa? Pak, ayo sharing profit Pak, sharing keuntungan. Apa? Saya nggak perlu tahu siapa-siapa customer yang miliaran duitnya. Tapi ayo kita kerjasama, untungnya kita bagi Pak. Bagaimana caranya? Saya punya produk properti segini, Bapak cukup undang, saya siapkan semuanya. Bapak undang orang-orang. Kalau sudah begitu, seneng nggak ini diajak kerjasama? Ini di luar kerja ya? Seneng, karena dapat profit, sharing profit, sharing keuntungan. Maka dia akan memilih dengan sendirinya tanpa membongkar itu. Dia akan, oh itu diundang. Lah kalau dia harus buat undangan kan malas toh. Kita buatkan. Itu contoh ilmu marketing supaya memudahkan mereka, tinggal share aja. Ayo Pak, kita datang ke hotel ini untuk sharing presentasi properti. Yang undang mereka tahu, oh yang datang ini orang-orang yang punya duit 3 miliar. Nah, itulah yang disebut dengan mereka ada di mana. Next Mas. Oke, kalau begitu tahunya lewat apa dan lewat siapa? Nah gitu, ada promosi, ada lewat pegawai bank, ada yang tahu lagi siapa? Yang suka ngurus-ngurus sertifikat tanah siapa? Notaris. Nah, datangi notaris, karena apa? Notaris tahu orang-orang kaya itu ada di mana. Lah, bagaimana dengan produk Anda? Pakai rumus ini. Kalau misalnya keripik susu, siapa yang beli customernya? Ditentukan. Nah begitu. Customer saya ada di mana? Dirumuskan dulu ya. Terus cara menjangkau customer saya yang dari Pujon keripik kentang, keripik apa tadi itu, customer saya ada di mana? Oh, ternyata ada di pinggir-pinggir jalan atau ada perjalanan dan sebagainya. Nah, itulah dirumuskan dulu. Bapak Ibu,
Siap? Oke, kita lanjut kalau gitu. Next, Mas. Kalau tidak mampu, orang mau beli tidak? Tidak. Oke, next, Mas. Bagaimana agar orang mampu beli? Kita meng-create customer. Seperti yang dilakukan Pak Jainuri tadi itu sudah masuk di sini. Kita create supaya mereka mampu beli. Bagaimana caranya? Terus kemudian ini ya, nanti materi kedua, materi sesi kedua, part 2 ini Bapak. Ini nggak saya buka di sini karena terlalu lama. Nah, tapi yang jelas tahu clue-nya ya. Ini ada caranya, ada 4 cara marketing untuk supaya orang mampu beli. Bagaimana caranya? Itu nanti kita ajarkan di kelas berikutnya. Oke, next, Mas. Ada 4 cara agar orang mampu beli. Next, sudah saya sampaikan. Nah, yang ketiga ini, mampu tapi tidak percaya. Ya. Mampu, tahu, tapi tidak percaya dengan produk Anda. Mau beli nggak? Nah, berarti ada ilmunya untuk supaya orang percaya. Percaya itu ada 3 yang harus dipercaya. 1, percaya kepada orangnya. Kedua, percaya dengan produknya. Ini yang harus kita perhatikan nanti ya teori ini. Oke, saya ulang. Percaya pada orangnya. Yang kedua, percaya kepada produknya. Yang ketiga, percaya pada brandnya, mereknya. 3 ini. Maka orang yang mau mengalahkan, atau bukan mengalahkan, mau memenangkan jualannya, maka 3 ini harus dibangun kepercayaan pada orangnya. Tadi seperti Pak Wahyu sudah membangun kepercayaan pada orangnya. Mau beli, mau membantu, mau kasih cuan, mau kasih mesin ya. Terus kemudian percaya pada produknya. Produk Cahaya apa? Berbahan dasar rumput laut. Sama Profesor Elvi itu langsung to the point tadi itu, nggak bisik-bisik. Itu sebenarnya mameri kita ya. Wah, ini sudah ada deal ini Pak Wahyu ya. Nggak jualan tapi laku. Betul apa betul banget? Nah, itulah percaya pada orangnya karena mahasiswanya. Yang kedua, percaya pada produknya. Tinggal 1 ini, percaya pada brandnya. Bagaimana? Lanjut? Kalau lanjut, silakan berdiri dulu. Silakan berdiri dulu. Siap, berdiri, kemudian hadap kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Setelah itu, silakan pegang pundak di depannya, bilang nuwun sewu, saudaraku, gitu kan? Saudaraku, mohon terima bantuan saya. Ya, itu saya pijit. Silakan pijit. Oke. Bagaimana saudaraku, enak pijitan saya? Oke, itu pijitan apa? Sekarang pijitan gerimis. Pijitan gerimis itu gini. Ya. Nah, sekarang pijitan petir itu gitu. Nah, oke, terima kasih. Nah, balik kiri. Saudaraku, terima kasih atas kebaikanmu. Oleh karena itu, balasan lebih baik. Maka dari itu, saya pijit lebih enak. Silakan pijit. Nah, apa manfaatnya? Tidak ngantuk, sehat, jadi akrab. Bagaimana Pak Batiar bisa pijeti teman-teman koperasi itu bagaimana? Kalau nggak ulah. LPUMKM. Oke, gerimis. Oke, petir. Iya, oke, terima kasih. Kembali kepada tempat. Kembali tempat. Enak apa enak? Baik, sudah setelah enak, ayo kita next sekarang ya. Next. Ini, next Mas. Nah, ini 1. Ya, ini ya, mampu tapi tidak percaya, mau beli tidak? Tidak. Nah, sekarang supaya percaya ada jurus-jurusnya. Ada 7 jurus yang namanya 7I. 7 apa Bapak Ibu? Nah, 7I itu ya saya rahasiakan dulu, nanti saya akan sampaikan di part 2. Insya Allah ya, mudah-mudahan saya masih hidup. Oke, kenapa? Ya karena ini masih ilustrasi supaya panjenengan ikut kelas berikutnya gitu ya. Untuk apa? Untuk membantu panjenengan sukses. Tadi apa motonya? Menang itu kalau sudah mensukseskan orang lain. Nah, ini LPUMKM ini mau menang gitu loh, mau mensukseskan panjenengan semua gitu ya. Oleh karena itu, ini adalah peluang yang baik karena mau kasih bocoran ya Bu ya. Ini saya sampaikan di perusahaan-perusahaan yang 1 jamnya itu bayar saya 10 juta. 18 jam. Berarti berapa?
Nah, di sini kita dapat dengan supaya percaya ada jurus-jurusnya, ada 7I jurusnya nanti kita di dua ya. Kalau nggak ikut 42, ya nggak tahu sudah. Oke, cari sendiri. Next mas. Percaya tapi tidak mampu, mau beli nggak? Tidak. Percaya tapi tidak mampu, ya nggak mau belilah. Mau beli nggak ada duit yang cukup. Berarti ini nantilah connectingnya. Oke, next mas. Kita agak percepat aja. Percaya, mampu, tapi tidak pengen. Mau beli nggak? Percaya, punya duit banyak. Aku percaya dengan itu. Tapi aku nggak pengen. Beli nggak? Nggak beli. Oke, next. Oke, bagaimana caranya supaya orang pengen beli? Dari punya uang, mampu, percaya, tapi nggak pengen. Bagaimana caranya supaya pengen? Ini ada caranya, Pak. Ada 2 cara marketing. Nah, nanti caranya masing-masing saya sampaikan di part 2 ya. Ya. Bocor halus ya. Bocor halus itu punyanya Tempo ya. Next. Sudah waktunya dulu. Waktunya tinggal 5 menit ini ya. Padahal apa? Ini baru pembukaan saja. Next. Ya oke. Bapak Ibu, orang 90%, ini nih ada tulisan kecil sekali tulisannya. 95% orang beli itu karena pengen. Tugas kita membuat orang pengen, marketing kita itu membuat orang pengen. Tadi itu Pak Ustadz Ali itu pengen dengan produknya Pak Zainuri, sampai mengundang Pak Zainuri ke bukan Duren, apa itu mobil itu apa? Pindah tuh dia. Pindah tempatnya di mana Pak Ali? Di Duren. Nah gitu ya. Baik, jadi tugas kita 90% orang itu beli karena pengen. Lah dia nggak pengen bagaimana? Nggak pengen dengan produk kita, tugas kita. Gimana caranya? Ada ilmunya. Ilmunya di mana? Di part 2. Mas. Loh, itu panitia sudah 5 menit ini. Mau saya teruskan gimana? Oke, next. Oke, baik. Yang ini sekarang perlu. Orang membeli karena perlu, karena butuh itu hanya 1 alasannya. Apa? Kira-kira? Orang beli karena perlu, karena butuh, itu apa alasannya? 1 saja. Karena butuh. Ya ini hanya 1, apa? Karena butuh, kebutuhannya terpenuhi. Itu saja. Misalnya dia butuh sekali, uangnya nggak mampu, maka dia akan berusaha mampu sendiri tanpa harus dipromo dan seterusnya. Oke. Nah itu next. Ini sebentar. Ini ya. Jadi kesimpulannya, marketing itu adalah ilmu membuat penawaran yang menarik banget, bisa dipercaya, disampaikan dengan cara yang tepat kepada target market yang tepat, jumlah produknya, jumlah konsumennya itu lebih banyak dari produknya. Ini ilmu marketing yang akan kita belajar bersama di part-part berikutnya. Kira-kira setuju nggak kalau ada kelas selanjutnya? Setuju ya. Kalau yang setuju silakan daftar ke panitia ya. Sekarang juga ya. Maksudnya nanti ini pendaftarannya tidak di luar, setelah acara sepekan berikutnya baru daftar, tidak. Tapi saya hitung yang innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.